Sebelumnya Hilma mau membacakan CV mereka terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Uti Diva Ikrimah. Uti Diva ini alumni angkatan 13 MA ya teman-teman, Unbreakable. Untuk pengalaman organisasi sendiri itu banyak sekali. Kita akan menyebutkan pengalaman organisasi yang di luar Al-Kausar saja untuk mempersingkat waktu. Tediva pernah menjadi Dewan Keamanan Kausar Institut Cianjur, kemudian Bendahara Umum Manggalang KP MJB, kemudian anggota Divisi Badan Usaha Mandiri atau BUM, kemudian Divisi Keputrian Kausar Institut Mesir. Kegiatan Ukti Diva saat ini itu kuliah, organisasi, dan talaki. Ukti Diva boleh say hello ke anak kelas 12. Ya, halo semuanya. Kemudian pemateri kita selanjutnya yang bersama Teh Diva itu ada Teh Susan. Teh Susan ini juga merupakan alumni Al-Kausar ya teman-teman ya. Pengalaman organisasi beliau juga nggak kalah bagus dan menarik. Beliau menjadi media BEM Al-Imarot Bandung, kemudian Dewan Pengurus Badan Otonom KPM, kemudian Kemenkoan 5 PPMI Mesir, Sekretaris 2 IO Wisuda PPMI Mesir, dan Sekretaris 1 PPR atau Pemilu Raya. Kegiatan saat ini kuliah dan organisasi. Nah, mereka berdua ini sekarang berada di Mesir ya. Coba Teh Susan sudah masuk. Boleh say hello Teh? Ya, halo, salam kenal ya. Oke, salam kenal Teh. Untuk Teh Diva sama Teh Susan, mungkin kita langsung mulai aja Teh. Ya, bisa. Oke, karena ini sistemnya talk show, jadi kita udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Nanti bisa dijawabnya bergilir. Teh Diva dulu atau Teh Susan dulu atau gantian lah ya. Oke. Langsung aja. Teman-teman udah pada siap kelas 12? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nih, tentang motivasi apa nih Teh Diva sama Teh Susan untuk kuliah di Mesir, kuliah di luar negeri. Boleh dari siapa dulu Teh? Dari Teh Susan aja. Oke. Dengar ya, ini motivasi, siapa tahu kalian semua teman-teman masih mencari-cari motivasi buat apa ya sekolah di luar negeri, kenapa harus keluar luar negeri gitu. Nih dengerin ya. Boleh Teh, silakan. Sebentar ya. Mungkin bisa dari Diva dulu ini karena ada gangguan sedikit. Oh ya, boleh. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kalau kedengaran suaranya? Ada suaranya ada? Ada. Dari Ana sendiri itu motivasi buat kesini awalnya kan MTS di situ ya. Apa sih suka bahasa Arab itu dari pas belajar sama Ustadz Lukman. Masih ngalamin nggak kalian belajar sama Ustadz Lukman? Terus udah gitu SMA itu kita belajar sama Ustadz Acep ya, ada Ustadz Acep dan beliau itu kan alumni SIM juga, dan kayak kita tuh ditunjukin foto-fotonya gitu kan, kayak ya Masya Allah ya gitu, kita apa sih bisa merantau jauh gitu. Jadi kayak ada motivasi tersendiri saat itu, udah kita suka kan pelajarannya, terus kayak dimotivasi nih tempatnya di sini gitu ya, walaupun dulu nggak menjurus harus ke Mesir gitu, tapi yang penting ada kayak keinginan untuk ke Timur Tengah gitu. Kalau Tete sendiri begitu. Oh, Masya Allah. Jadi karena keinginan bahasa Arabnya dan kemudian gurunya juga kebetulan
kuliah di luar negeri. Motivasi. Ya, motivasi lah ada. Enggak. Oke. Masya Allah. Selanjutnya boleh dipersilakan. Ya, jadi kurang kedengeran kan ya? Kedengaran. Kurang lebih hampir sama kayak di Unpad, cuma mungkin bedanya mungkin cerita sedikit ya. Waktu di Aliyah Jal Kausar itu bahasa Arabnya kan kita belajar oleh sama Ustadz Rizky. Nah di situ kayak saya pribadi gitu, anak pribadi kurang dalam bahasa Arab di saat itu. Bisa dibilang kayak benar-benar dari belum bisa sama sekali bahasa Arab, dan nilai bahasa Arabnya pun bisa terbilang kecil gitu di waktu di Aliyah itu. Cuma dari situ mikir gimana cara bisa berbahasa Arab gimana pun caranya. Nah setelah lulus dari Aliyah ini mencoba ke Al Imarot yang di situ tuh kayak persiapan program bahasa Arab gitu. Dari situ mulai bisa bahasa Arab. Sesudah kayak bisa nih gitu bahasa Arab dasar, mencoba untuk daftar ke jalur ke Mesir dan alhamdulillahnya keterima. Itu sih motivasi bisa bahasa Arab itu untuk bisa ke Mesir. Ya Allah ya. Jadi ternyata nih teman-teman, buat ke Mesir itu bukan buat luar negeri lah ya, buat luar negeri itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah pintar dari awal. Ya, maksudnya orang yang di sana tuh adalah orang yang dari situ bisa punya motivasi untuk bisa juga. Ya, jadi jangan patah semangat dulu kalau misalnya ngerasa nggak bisa. Ya teh ya. Ya, Yang penting kita punya keinginan gitu. Iya, yang penting ya tekannya yang kuat aja gitu. dari teman tadi juga ada clue sedikit itu kita di Al Imarot itu ya teh. Siapa tahu mungkin ada yang mau lanjut, kita lanjut kemana dulu. Oke. Ya bisa. Ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Sebelum teteh ke luar negeri nih, udah punya motivasi, terus persiapan apa yang teteh lakukan sebelum luar negeri? Termasuk kayak tadi persiapan bahasa, salah atau boleh dimulai dari Diva atau Dari siapa dulu teh? Ya apa bisa Diva dulu? Oke. Mungkin kalau ini agak cerita sedikit ya, karena perjalanannya lumayan panjang gitu. Anak sendiri nggak langsung lulus SMA yang langsung ke sini gitu, tapi ada menempuh pendidikan, maksudnya gap year dulu untuk belajar di Kausar Institute. Ya kalau kalian tahu, Kausar Institute itu ada di Cianjur gitu. Emang di situ kayak untuk khusus memperdalam bahasa kayak gitu, terutama untuk orang-orang yang mau keluar negeri. Dan yang keluar negeri itu bukan hanya ke Mesir, tapi ada juga Turki, Tunis, terus ada mana lagi? Jerman kayak gitu. Banyak gitu, bukan Mesir aja gitu. Nah, terus selain itu kan udah belajar di sana memperdalam bahasa. Jadi kita mulai dari nol, kan kita di Al Kausar dulu teteh gitu, nggak ngalamin yang namanya belajar kitab kuning gitu. Jadi kayak di sana kita belajar dari yang dasar-dasar dulu kayak Jurumiyah, Fathul Qorib kayak gitu-gitu. Nah, jadi persiapannya itu selain bahasa Arab, kita juga kayak menghafal Al-Quran. Kalau yang kemarin teteh terakhir tes itu minimal 2 juz. Ya teh ya, tes susah. Iya. Nah, terus ya karena di sini gitu
bukan lagi kalau misalkan udah kesini bukan lagi yang apa sih, kita tuh bukan belajar dasar lagi tapi udah tingkatan yang menengah gitu. Jadi otomatis kalau misalkan ada keinginan untuk kesini, usahakan dulu perdalam bahasa Arabnya, karena nanti di sini nggak bisa gitu yang kita nol banget sama bahasa Arab tiba-tiba kesini nanti kita keteteran gitu. Kalau dari Teteh gitu. Nah nanti mungkin kalau misalkan kalian bukan pengen ke Mesir, tapi pengen misalnya ke Yaman atau kemana, kalian bisa japri Teteh gitu buat tanya-tanya lebih. Mungkin lanjut Teh Susan. Ya mungkin kalau dari Ana ya, sebelum untuk mempersiapkan ke sini itu, ya awalnya dari di Al Imarat itu selama 2 tahun. Itu sebenarnya bisa bisa dengan apa ya, cukup waktunya selama 2 tahun itu untuk mempersiapkan diri, atau 1 tahun juga sebenarnya sudah cukup, asalkan kita mungkin kalau kemarin itu ada tambahan ke sempat kursus bahasa Arab di Pare selama 1 bulan, dan itu juga bisa menjadi salah satu untuk persiapan kita daftar ke luar negeri. Mungkin itu. Dari yang Teteh berdua sampaikan ya teman-teman ya, untuk prepare sendiri kalau misalnya kalian sudah punya motivasinya yang kuat, nah apa nih yang kalian butuhin prepare selanjutnya apa, kalian bisa memperdalam bahasa Arabnya. Mungkin dari sini, dari selesai dari Al-Kausar bisa belajar bahasa Arab dulu dan lancarin Al-Quran dulu, kan tadi dikatakan sama Teh Pak minimal punya hafalan 2 juz ya, gitu ya. Ya. Terus Arab, ya nggak mungkin lah kita promo aja gitu di sana nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Terus dari utamakan itu ya juz 1. Al-Imarat atau ke Al-Kausarnya Teduka itu bisa nanti japri aja ya. So itu untuk prepare awal-awalnya ya. Pokoknya punya semangat, punya ikhtiar juga buat mempersiapkan bahasa Arab. Ya, tambahan itu juga berlaku bukan hanya untuk yang ke Mesir atau ke negara Timur Tengah ya. Ya, itu bisa kita kalau misalkan mau ke luar negeri manapun, itu pasti kita harus mempersiapkan bahasa mereka gitu, bahasa di negara tersebut. Makasih ya teman-teman yang mau keluar negeri, Cung. Ayo, banyak keluar negeri. Sebenarnya nggak susah. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini nih, udah punya motivasi, udah prepare-nya udah, terus dapet alhamdulillahnya gitu, karena udah motivasinya kuat, keyakinannya kuat, terus prepare-nya juga ikhtiarnya dapet. Nah, terus alhamdulillahnya udah dapet sih Teh di luar negeri. Nah, di sana kan nggak mungkin ya mulus-mulus aja gitu. Apa aja nih rintangan tersulit yang berada di saat Teteh berada di negeri orang? Ya, susah dulu mungkin rintangannya kayak dari awal berangkat ke sini untuk setelah menginjakan kaki gitu di negeri orang, itu pasti bakalan kita mendapatkan shock culture sendiri ya, tersendiri. Kayak semisal pasti budayanya itu, budaya kita dan budaya mereka itu beda. Itu menjadi rintangan tersendiri dan tantangan untuk kita. Gimana cara kita bisa berbaur atau apa ya istilahnya, kayak mengikuti budaya mereka atau menghormati gitu. Ini masih banyak lagi. Rintangannya tuh mengikuti budaya mereka, adaptasi gitu ya? Iya, adaptasinya. Ada lagi Teh? Teh Susan udah?
Dari Teh Susan ada lagi? Ya gimana tadi putus tadi ininya. Oh, sana ada lagi kan? Ya mungkin nanti segitu dulu, mungkin nanti kalau ada tambahan bisa sambil berjalan. Ya kalau dari Diva sendiri ya, ngelanjutin yang Teh Susan tadi. Jadi selain sama budayanya, kita juga adaptasi sama lingkungannya. Karena di sini musimnya itu beda banget sama musim di Indonesia gitu. Kalau di sini tuh, kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar stabil gitu. Paling stabil tuh di musim-musim peralihan, dan itu bisa bikin kulit kering ya teh. Terus bisa ya pokoknya banyak banget rintangan-rintangan buat adaptasi lingkungan. eh, apa ya, teman-teman yang kan kalau kita udah lulus biasanya kita bisa kumpul-kumpul nih sama teman-teman gitu, walaupun ya di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di sini. Kalau di Mesir kan maksudnya kalau di luar negeri gitu kayak minim banget orangnya gitu, jadi kayak kadang oh gitu, mereka bisa kumpul-kumpul kita enggak gitu, jadi kadang ada sedihnya gitu, tapi ya itu namanya juga risiko gitu, karena mau gak mau kita udah ngambil keputusan itu ya kita harus terima gitu semua resikonya. Kadang juga ya namanya jauh dari orang tua gitu kan, biasanya kalau yang masih di dalam negeri pengen pulang tinggal pulang kan bisa gitu. Kalau di sini kayak mikirnya tuh ratusan kali lah gitu, karena biayanya mahal gitu kan. Itu deh, jadi banyak perih sih sebenarnya, tapi ya resiko. Iya. Mungkin ada tambahan juga, Oh ya, karena di sini juga ya perbedaan waktunya gitu. Jadi salah satu rintangannya pun itu perbedaan waktu di sini sama di Indonesia itu sekitar 5 jam. Jadi sekarang di sini baru setengah 10, di setengah 10 pagi. Mungkin di Indonesia sekarang udah jam berapa kan? Dan itu menjadi salah satu rintangan ketika kita misalkan kangen sama orang-orang rumah, mau video call atau mau telepon menanya kabar gitu kan. Itu biasanya kita menjadi salah satu rintangannya juga. Kita di sini jam berapa, di sana jam berapa gitu. Takutnya mengganggu. Udah pada tidur ya Teh ya? Iya. berarti di sana masih pagi ya teh? Iya, di sini masih setengah 10 sekarang. Di sini udah setengah 3. Oke, itu teman-teman, ternyata nggak gampang ya, pastilah. Dari yang disebutin Teh Susan, yang pertama itu shock culture ya pasti. Gimana kita jangankan ke luar negeri gitu, kita sama ke Jawa Barat aja gitu, dari Sumatera ke Jawa Barat aja itu buat adaptasi budaya juga susah gitu kan. Terus dari ada timnya lingkungan, kalau misalnya kita tubuhnya nggak fit itu gampang banget ya teh Iya, tumbang mungkin ya, kalau karena kan iya cuaca benar. ya nggak Bikin biasa. kulit kering. Terus kumpul-kumpul nanti kalau misalkan udah ada yang di Mesir, ada yang mana, nanti susah buat kumpulnya. Tapi ya kembali lagi kan, Teh Diva sama Tesan mungkin nggak bisa ngerasain apa yang teman-teman di sini rasain, tapi kita juga nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain di sana gitu ya. Iya, iya betul betul. Kita keiring masing gitu. Iya. Di sana juga perbedaan waktu. Jadi kita kalau misalnya mau menghubungi juga harus harus dan waktu-waktu terus ya teh. Iya. Iya, Hitung waktu terus ya. takutnya ganggu gitu kan. Eh, dari 3 pertanyaan ini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Ayo yang mau keluar negeri. Ada yang Ada yang mau ditanyain nggak? kita ini aja ya, nyantai maksudnya, jadi silakan nanya aja gitu, nggak usah malu. Iya, dan nggak harus pertanyaan tentang seputar kuliah ke Mesir, bisa ke manapun. Iya,
Atau misalkan mau nanya apa gitu tentang kehidupan kita di sini, nggak apa-apa. Bukan yang kuliah-kuliah aja gitu. Belum ada ya kayaknya. Gue mau bertanya tentang seputar Ada? kampus di luar negeri yang mau misalkan yang mau pergi itu yang mau ada yang Kita lanjut aja kali ya Teh. Iya, boleh. mau nanya Oh, oke. Selanjutnya itu setelah kita tahu rintangan tersulit. Sorry, itu ada yang bertanya atau gimana ya? Oh iya. ada yang nggak mau Iya tuh. Itu Shiva ya. Oh, itu ada. Oke, boleh. Oh kira unicorn. Jangan lupa sebutin namanya ya. itu masuk ke sana Itu ini kayak Gak ada suaranya ya. maaf itu kayaknya itu Hisna ya. mungkin dari Dikasih dari aja. dari pakai pesawat atau kasih ini pakai pesawat atau kasih Kita Wainang Society kelas 12 IPS izin bertanya apakah di Mesir jurusannya syariah semua atau gimana? Saya mau ulangi dulu ya Teh. Oke. Pertanyaannya di kuliah di sana tuh jurusannya syariah semua atau gimana? Ya ada teh. Teh Susan apa di Pak? Ya, gimana tadi? Di Mesir itu jurusannya yang Buat jurusan ya, Teteh gak apa-apa Diva dulu. Oh. Ya, nggak apa-apa. Jurusan itu sebenarnya ada 4, cuma kalau di apa ya? Kalau di Banat itu ada 3 ya Teh, karena di Rosat Ya. itu maksudnya umumnya gitu. Jadi jurusan itu di Rosat Islamiyah wal Arabiyah kalau di perempuan ya di Banat. Nah, terus di dalamnya itu ada syariah, usuluddin sama lughah Arabiyah. Nah, Teh Susan sendiri itu jurusan syariah, kalau anak Arabiyah gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang laki-laki yang banin itu ada 4, ada syariah syariah Islamiyah, usuluddin, lughah dan dirasat Islamiyah. Jadi di yang banin itu ke fakultas gitu, bukan ke jurusan. Kan kalau kita yang barat itu ke jurusan ya. Ini ada tambahan dari Teh Susan? Jadi kalau untuk bahasan mungkin itu udah lengkap ya dari Diva tadi barusan. gimana Hisna? Sudah terjawab? Jadi kita tetap Atau- bisa memilih jurusan yang kita mau gitu. Nggak harus syariah. Ya, berarti gitu ya Hisna ya. Mungkin tapi kalau misalnya yang kedokteran gitu mungkin adanya di Turki gitu kali ya Teh. Oh, Di sini Nah. juga ada sih. Di sini
bisa bisa milih Berarti jurusan mana kedokteran bisa. Hisna maunya apa Hisna? Tapi sesuai jalur ya, jalur ini, jalur pendaftaran kayak gitu. Boleh ya, nanti Hisna japi-japi aja ya, Yana ya. Ya, saya kan masuk ke sini itu ada berbagai jalur gitu. Jadi ya kalau misalkan yang tadi disebutin itu biasanya jalur Kemenag atau PCNU atau Usiba ya teh. Ya. Usiba bisa nggak sih ke kedokteran? Kalau Pusiba itu nggak, biasanya khusus keagamaan. Itu kalau Kemenag biasanya bisa. Berarti jawabannya ada ya teman-teman ya, jadi nggak syari ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya, kita buka sesi pertanyaan lagi. Selanjutnya itu benefit kuliah di luar negeri itu apa sih teh? Yang paling teteh rasakan gitu, manfaatnya? Iya. Mungkin ya kalau untuk benefitnya banyak banget ya. Nggak bisa disebutin satu-satu, cuma mungkin ada beberapa. Salah satunya kita pasti bakal kenal banyak relasi dan teman-teman dari berbagai negara, nggak hanya dari negara tersebut gitu, tapi dari seluruh negara kita mendapatkan relasi gitu kan. Ya, terus tambahan, mungkin kita juga lebih tahu banyak budaya gitu, karena tadi di sini itu apalagi di Al Azhar Al Syarif ini kan termasuk kampus kedua tertua di dunia kan setelah Zaitunah yang di Tunis. Jadi emang di sini tuh kayak terkenal keilmuannya gitu, dan kita tuh benefit di sini banyak bisa dapetin talaki ke syekhnya langsung. Misalnya kita mau nyari matan jazariyah atau matan-matan lain kayak gitu, kita bisa talaki langsung ke syekhnya. Kalau kita mau mengkaji kitab juga, kita tuh biasanya di sini banyak gitu apa sih belajarnya, bahkan bisa sama penulisnya sendiri gitu. Ya karena Al Azhar ini apa ya, disebut juga lautnya ilmu kan gitu, sir Kiblat ilmu ya. kiblat. Oke, yang pasti relasinya pasti banyak, sorry, maaf deh, manfaatnya itu banyak sekali ya teman-teman kayak gitu. Terus yang relasi itu cuman nggak kenalnya sama Indonesia doang, bukan cuman Mesir doang, tapi di sana juga banyak dari negara-negara lain. Terus budaya-budaya juga kita tahu dan lain-lainnya. Oke, ya Allah. Boleh kita lanjut ya teh? Boleh. Ya, boleh. Selanjutnya, ini agak nyambung ke pertanyaan sebelum-sebelumnya. Tadi yang tentang rintangan tersulit saat berada di luar negeri, itu kan teteh cara beradaptasinya ya, yang tersulit itu. Gimana nih cara menghadapi rintangan tersulit dari orang? Ya, Susah, susah dulu. Ini gangguan deh. Dari Diva dulu ya kayaknya. Halo? gangguan. Gangguan. Oke, dari Diva kedengeran suaranya? Kedengaran? Kalau dari anak pribadi itu, jadi kan rintangannya kayak apa sih, buat adaptasi sama budaya di sini kayak gitu kan. Kalau terus sama iklim lingkungan di sini, lingkungan itu kan insya Allah nanti juga lama kelamaan bakal terbiasa gitu, karena di sini yang perlu kalian ketahui gitu ya, Mesir itu kan
orang-orangnya keras gitu kan. Jadi apa ya, kalau kita kan lembut-lembut gitu ya, kalau misalkan ngetok pintu aja kadang kayak gedor-gedor mau minta, kayak mau nagih utang gitu. Jadi kayak oh awalnya pasti kaget, tapi nanti lama-kelamaan juga insya Allah bakal kayak oh kayak gini ya gitu, jadi bakal lebih ngerti dan lebih memahami. eh, Nanti juga mungkin kita bisa ikut gaya mereka gitu, kayak kalau misalkan kita kan ngomong di sini agak lembut atau lemah lembut gitu, sedangkan sama orang Mesir gitu kadang gimana ya, eh, agak harus keras gitu kitanya, karena kalau kitanya kayak gitu terus nanti bisa agak diremehin sih gitu. Terus kalau misalkan dari eh, budaya dan yang lainnya insya Allah nanti bisa mengikuti, butuh waktu aja. Ini Kak Susan kayaknya gangguan ya? Kak Susan? Kayaknya iya deh. Belum masuk ini. Jadi sebenarnya sama ya mungkin ya kayak di Indonesia juga, kita cuma butuh waktu gitu ya buat menyesuaikan budaya kita. Asalkan jangan mudah tersinggung atau jangan mudah sakit hati gitu ya, kayak Ya biar benar. semangat. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin tambahan karena kalau di Mesir sendiri itu banyaknya kayak peribahasa bilang di Mesir itu bukan cuma ada Nabi Musa, tapi pernah juga ada Fir'aun. Jadi maksudnya tuh di sini tuh bukan hanya orang-orang baik gitu, tapi ada juga yang ya sama jahat gitu, pasti ada aja. Dan pentingnya niat, tekad yang kuat sama prinsip itu benar-benar ditaruhkan gitu kalau udah di sini, udah di luar. Oke. Jadi yang pasti kalau kita udah punya niat, udah dapet, itu jangan sampai goyah gitu ya, Teh. Prinsipnya harus Iya kuat benar. ya. Ya, Motivasinya, tekadnya yang dulu udah lama dibangun, jangan sampai putus gitu aja cuman karena budayanya lah, cuman karena iklimnya lah. iya. Oke, tetap semangat. Kayaknya Mungkin ini tambahan Teh dikit. Susan belum masuk ya. Oh ya boleh Teh. Nah mungkin gini ya, dunia luar sebelum kalian ngerasain gitu kan sekarang kalian pada di pondok gitu, untuk khususnya untuk kelas 12 gitu yang sekarang masih di pondok, kayaknya pasti kalian tuh lagi ngerasain kayak ngelihat tete atau ya AA yang udah keluar gitu ya, kayak ih sedang banget sih gitu di luar bisa bebas kayak gini ya nggak sih, dulu pas kita di pesantren gitu kan ngerasainnya, tapi pas kita udah keluar gitu kayak ternyata nggak seenak itu gitu, karena di pesantren justru kita nggak terlalu mengenal apa itu insecurity gitu, apa ya, karena benar-benar dunia luar itu nyeremin gitu, menyeramkan, nggak sesuai ekspektasi kita yang bebas bisa ngapain aja gitu, enggak gitu, tapi justru di dunia luar kita lebih kenal sama yang namanya insecure gitu, karena melihat orang lain pencapaiannya di umur kita kok udah jauh banget ya gitu, udah dapat ini di usia segini gitu. Terus apa ya, kayak kalau misalkan kalian nanti dapat lingkungan yang baru, kan kalau di pesantren itu kita homogen ya, maksudnya eh, antara kita semua itu sama gitu, sama-sama dididik di situ, sama-sama punya background itu, sedangkan nanti di luar itu kita ketemu sama orang-orang yang benar-benar heterogen, yang benar-benar beda sama kita. Jadi kadang kita ngerasa walaupun di keramaian kita tuh ngerasa sendiri, itu pasti ada aja gitu. Jadi benar-benar kalau udah di luar itu niatnya dikuatin lagi, tekadnya, terus prinsip-prinsip yang udah kita pegang sama di pesantren usahakan benar-benar kuat gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan aja gitu, karena harus zaman sekarang kan benar-benar gimana ya, ngeri gitu
Ya kan Teh Hilma udah ngerasain dunia luar. Sangat-sangat mengerikan. Oke, Ya mungkin gitu. udah. Jadi malah justru ini ya Teh, ya, prinsipnya tekadnya tuh harus lebih kuat setelah setelah ada di sana kali ya. Iya, jadi sekarang mumpung masih di pesantren nih, kuatin dulu tekadnya gitu, kuatin dulu prinsip-prinsip yang udah dibangun selama di Al-Kausar. Apalagi yang dari MTS-nya udah di situ nih, 6 tahun dapat apa sih gitu, apa sih yang harus kita pertahanin selama di sana dan nanti pas udah keluar gitu. Jadi nggak mudah ya setelah kita berjuang mati-matian buat dapetin kampus kita yang kita kan ke luar negeri. Di sana juga kita punya rintangan kan, dan tapi pasti selalu ada jalan keluarnya. Iya, Yang penting punya prinsip kan. Oke, sepertinya Teh Susan masih dalam kendala. iya, iya deh kayaknya. Gimana Teh, mau dilanjutin aja ke pertanyaan selanjutnya? Iya boleh boleh, sambil nunggu ya. Ya. Oke, selanjutnya biaya yang dikeluarkan untuk kuliah ke luar negeri, baik itu persiapan atau setelah mulai pendidikan. Oke. Kalau dari Teteh sendiri yang dialamin di Mesir gitu ya, kan Teteh jalur Kemenag ya. Kalau Kemenag itu mungkin biayanya lebih sedikit dari yang jalur Pusibah. Kalau Pusibah itu karena udah berbayar dari sebelum di Indonesia juga gitu. Kalau Kemenag itu kayak awal kita pesen tiket, bikin visa dan lain-lainnya gitu kan. Kalau kesini harus butuh visa, paspor kayak gitu-gitu ya. Sama tiket itu Teteh itu kisaran 22 juta gitu. Itu udah semua, udah maksudnya udah disiapin. Kayak nanti kita ke Mesir juga udah ada lemari, udah ada kasur, udah ada, karena ada yang apa namanya panitia penyambutannya gitu. Karena kan Teteh dulu di Kausar Institute gitu, jadi ada yang ngurus-ngurusnya. Terus kalau misalkan biaya di sini tuh apa sih? Mungkin lebih murah kalau dibandingkan dengan kuliah swasta di sana gitu. Mungkin per bulan itu bisa 1,5 juta aja udah bisa semua gitu. Karena kalau kuliah itu gratis, tapi kayak beli kitab paling kayak gitu itu baru bayar sendiri. Kalau dari Teh Susan, Halo Teh Susan, gimana Teh? Sudah. Maaf ya, tadi ada gangguan sinyal di sini. Ya gimana tadi ini? Udah ke pertanyaan Irma, selanjutnya ya? ya Irma, ulangi pertanyaannya Teh. Ini tentang biaya yang dikeluarkan setelah mulai pendidikan. Oh, kalau untuk biayanya di sini termasuk murah ya. Untuk kehidupan di Mesir itu kayak 1.500.000 atau sekitar sampai 2 juta itu udah termasuk cukup untuk sebulan. Itu kita bisa untuk makan, untuk bayar sewa rumah gitu. Dan untuk transportasi kuliah atau kemana gitu, itu 2 juta pun 2 juta atau ya maksimal 2 juta itu udah sangat cukup gitu untuk sebulan kehidupan di Mesir. Itu udah include semuanya ya Teh? Udah Ya. buat tempat kita makan dan lain-lain. Oh, Ya. murah ya teman-teman ya. Cuman emang effortnya juga harus kuat. Ya benar. betul. Mau ulangi buat teman-teman nih yang bertanya-tanya tentang biaya buat persiapan itu kata Tedika itu kurang lebih 22 juta, tapi itu udah include semuanya, udah masuk visa, paspor, terus tempat tinggal di sananya nanti, terus pokoknya udah include semuanya 22 juta. Terus kalau buat biaya kuliahnya itu juga tergolong lebih murah daripada kuliah-kuliah swasta di Indonesia. Itu mungkin kisaran 1,5 juta ya. 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 Itu per semesternya gimana ya? Kalau di sini per semesternya itu, jadi kita kan kalau Azhar ini sistemnya sebenarnya gratis, cuma biasanya ada uang per semester sekitar berapa ya? Kemarin itu
eh, lima Berapa sih? ratus 100 ya. ya 500 berapa gitu. Itu untuk satu satu semester apa 1 tahun? Kayaknya sih kalau itu rusum kan ya, jadi 1 tahun ya. Ya, oh iya, kita hanya bayar untuk uang rusum itu 1 tahun, dan itu mungkin seharga, kalau dirupiahkan hanya 250 Iya, 250.000. setahun. 250 setahun. Wow, Ya, Iya. sangat-sangat ya, bagus banget teh, mantap banget teh. Terus untuk kehidupan juga tergolong lebih murah ya teh daripada di Iya. sini. Di Mesir lebih lebih tergolong murah, itu kisaran 1 sampai 2 juta juga udah cukup, udah transaksi biaya dan Rumah. rumah. Oke. Sepertinya tadi Teh Susan kayaknya belum menjawab pertanyaan yang sebelumnya. ya apa? Sebelumnya kita tadi berbincang tentang cara beradaptasi dengan lingkungan di negeri orang. Boleh? Ada yang mau disampaikan? Oh, mungkin dari bahasa merekanya kali ya, bahasa di negara di negara yang kita sedang tinggalin gitu. Karena setiap negara pun atau setiap daerah pasti bahasanya itu kan ada, kalau di sini disebutnya bahasa Amiyah. Itu nggak sama kayak bahasa Arab Fushah gitu. Itu kan salah satu rintangan kita. Jadi kita tuh harus nggak hanya belajar tentang bahasa Arab fushahnya, tapi bahasa Arab sininya gitu, bahasa daerah kalau untuk di Indonesia kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa. Di sini pun ada berbagai bahasa beda-beda. Itu sih. Berarti Baik, pada moderator mohon dipercepat karena di sini ada yang pengen banget ya keluar negeri gitu, kayak udah niat banget, kayak nggak ada yang tertarik sama sekali di kampus yang ada di Indonesia. Siapa? Siapa? Gina, Gina, oh iya. Holly mau kemana? Ke Mesir. Kalau itu siapa? Lina, Krisna, hah? Krisna, oh Krisna, ya itu pokoknya mana? Mau kemana? Ke Madinah. Oh, ke UIN, Universitas Islam Madinah bukan? Oh.
mungkin karena tadi Zoom-nya kurang jelas karena banyak kendala dari jaringan atau mikrofon, ya ntar boleh sharing session terlepas sama kakak panitia. Betul. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, ada yang mau nanya lagi nggak ke kakak ini pemateri, ke Kak Susan dan Kak Adita? Nggak ada? Apa sudah cukup? Boleh, boleh. Ya nggak apa-apa. Untuk jalur masuk perguruan tinggi luar negeri kan pernah dengar ada yang jalur Mukobala itu datang langsung ya, ada juga cuma kirim berkas. Mukobala sama penyampaian berkas-berkas itu kalau misalnya teteh kemarin masuknya lewat jalur apa? Cek, mungkin apakah sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang? Ini sinyalnya masih gangguan ya? Oke, maaf Halo. tadi. Gimana teh, udah tadi kedengaran ininya teh pertanyaannya? Enggak sih. Hilma ulangi. Pertanyaan itu untuk jalur masuk perguruan tinggi itu kan ada jalur mukobalah sama persiapan berkas-berkas. Itu kalau teteh kemarin masuknya jalur yang mana? Oh, Ya, ya mungkin gini ya, kalau untuk masuk ke Al Azhar sendiri itu ada dua, kalau sekarang ada dua jalur, bisa pendaftarannya itu jalur Kemenag dan jalur Pusiba gitu. Nah, kalau kemarin Ana sama Diva mungkin dari jalur Kemenag dua-duanya ya kan, benar? ya, ya benar. Kak, dari Kemenag Ya, juga kan? Ya, Nah, kalau bahas yang Kemenag itu mungkin ada ini ya, ada bisa apa namanya? Bisa kan, karena kalau Kemenag itu langsung di bawah naungan Kementerian Agama. Itu biasanya dibukanya pendaftaran dari bulan
April sampai Juni Ya, benar. kalau nggak salah ya. Nah biasanya Juli itu baru pengumuman, Juli apa Juni gitu pengumumannya itu. Juli sih kemarin. Juli ya? Ya, kalau pas aku. Terus kan sistem kita beda ya Teh. Kalau Teteh Ya. offline, kalau aku online gitu. Mungkin yang Teteh dulu. Ya kan kalau waktu eh, 2000 berapa kemarin? 2019 itu 2019 itu kan offline ya ininya tesnya. Jadi pertama itu ada dua tahap seleksi. Yang pertama ujian lisan itu secara offline di UIN enggak, yang pertama itu apa dulu deh? Yang pertama tes apa sih? Tes tulis gitu. Yang di Kalau ini ya, aku yang di UIN SGD Jati. ya. Jadi step pertama itu kan biasanya kita ini berkas dulu, kayak mendaftarkan diri, bukan berkas tapi mendaftarkan diri untuk eh, ujian ujian offline dan online-nya gitu. Apa lagi ya? Kalau wawancaranya Teteh offline atau online? Wawancaranya juga offline waktu itu. Kan ada dua tahapan seleksi. Ada ujian tertulis, cuma kalau waktu itu udah mulai pakai komputer. Udah mulai pakai komputer itu tentang biasanya ujian tertulisnya itu apa? Meliputi nahwu, sorof, bahasa Arab gitu, bahasa Arab yang dasar, balaghah, sama terakhir itu insya. Itu di UIN Sunan, di UIN, di seluruh Universitas Islam Negeri gitu, di seluruh UIN di Indonesia. Terus kemudian itu kan tes tahap pertama. Nah, yang untuk tes tahap kedua itu kan ujian lisan. Nah, ujian lisannya itu enggak semua yang peserta tes tahap pertama gitu. Jadi yang ujian lisan itu hanya kalau mungkin kalau untuk ujian tulisnya beda ya. Ana sama Diva itu beda. Iya. Beda ininya. Karena kalau Ana itu offline, kalau Diva itu Online. online Ya. ya. Mungkin yang Diva online-nya gimana yang tes tahap Nah, pertama? kalau yang Ana sendiri itu kemarin karena di Kausar Institute ya, berarti tahun 2021 lagi masa-masanya corona. Itu bareng-bareng ke Bandung, ke pesantren teman anak gitu ya. Apa sih di sana menyediakan komputer banyak gitu. Dan di sana kita tes tulis dan ternyata saat itu lagi banyak gangguan dan gak semuanya itu bisa masuk untuk tes tulis gitu. Nah, tapi ada beberapa yang sudah bisa masuk dan langsung dapat nilai gitu. Jadi setelah kita apa sih namanya tes tulis, langsung dapat nilainya tuh kelihatan gitu. Dan dulu tuh minimal 65 gitu, paling kecil. Nah, sedangkan setelah di Bandung itu kita gak bisa, kita balik lagi kan ke Cianjur. Nah, kita ngadain tes lagi 3 hari setelah dari Bandung itu, 3 hari atau berapa gitu. Nah, kita tes dan alhamdulillah gitu, anak termasuknya yang lulus gitu dari nilai minimum kan 65. Tapi ternyata emang tes pada tahun 2021 ini apa ya namanya, yang biasanya kan tesnya itu ya dari Kemenag soal-soalnya. Nah, yang kemarin itu tesnya dari Pusiba, sedangkan kalau dari Pusiba itu soal-soalnya pasti lebih kayak apa ya, lebih rumit gitu, lebih yang tingkatannya lebih atas lah gitu. Jadi banyak orang-orang yang gak lulus dan akhirnya kita mengajukan passing grade gitu, penurunan passing grade. Jadi yang tadinya nilai minimum 65 turunlah jadi 55 gitu. Dan alhamdulillah tuh dari tren Anas itu banyak yang lulus gitu.
Dan setelah itu baru beberapa minggu setelah tes tulis itu ada pengumuman siapa aja apa sih wawancara gitu. Wawancaranya online. Jadi wawancaranya itu ada Al-Qur'an sama wawasan keindonesiaan. Jadi kayak ditanya tentang Pancasila, kebinekaan, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya ditanyain. Terus kayak ditanya juga pengalaman organisasi atau apa kayak gitu. Kalau kalau di sendiri kayak gitu. Dan baru ada keluar pengumumannya itu bulan Juli gitu. Pas Idul Idul Adha gitu. Tapi emang setelah itu kita nunggu kayak visa turun kayak gitu-gitu tuh lama gitu buat kesini. Kan kita kesini butuh visa kan. Sekitar 7 bulanan baru berangkat gitu. Jadi sampai pas di rumah pun kayak, ini mah nggak jadi gitu, nggak jadi berangkat gitu. Padahal ya emang kayak gitu, itu termasuk dari perjuangan gitu, nunggu visa itu emang benar-benar lama. Oke. Nah, mungkin untuk kesimpulannya ya, kalau di cara buat mendaftar di Al-Azhar ini kan untuk jalur Kemenag itu, yang pertama kita mendaftarkan diri di website resmi. Tuh. Jalur. Pada moderator semua mohon bersempatnya. Ya, di sini soalnya hujan kayaknya udah kurang kondusif kayak gitu. Tadi udah sempat keluar juga 2 kali, maaf ya. Iya, iya. Jadi gimana mau dilanjutin teh? Kalau sekiranya masih jelas di sananya, boleh. Sebenarnya agak putus-putus sih. Sudah mulai hujan. Jadi kurang kedengeran ya? Iya. Kembali ke panitia, terserah gimana baiknya. Mau diterusin kayak mau sampai selesai, gak apa. Atau mau karena gangguan sinyal mungkin. Mungkin langsung ke ini aja, tanya jawab terakhir gitu. Mohon maaf teh, ya, emang sangat sudah tidak bisa kondusif. Ini udah mau mulai hujan, jadi boleh nggak kita langsung closing statement aja? Oh iya, boleh. Kita foto bersama dulu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Devika dan Susan atas ilmu-ilmunya. Mungkin karena waktu kita dan cuaca kita yang kurang mendukung, kalian bisa japri aja Teh Susan sama Devika ya. Ya. Terima kasih banyak ya, jangan malu-malu ya. Foto bersama dulu. Ya, makasih juga ya buat semuanya. Makasih. Ada sesi foto dulu ya. Foto sesi screenshot. Kodenya dong 123. Coba dulu ya, berulang tuh. 1, 2, 3. Ulang. Sekali lagi. Sudah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi teh. Ya, boleh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Boleh. Terima kasih juga. Say goodbye. Hai. Goodbye semuanya. Salam buat kalian. Semangat ya buat kelas 12 dan teteh-teteh panitia. Terima kasih banyak ya Teh. Semoga lancar tuh. Sama-sama. Makasih kembali juga. Oke.
Saya Hilma Zidane sebagai moderator. Maaf bila banyak kesalahan, saya kembalikan kepada MC. Teh Susan dan Fenipa boleh meninggalkan grup. Saya kembalikan ke MC ya. Oke. Terima kasih kepada Hilma yang sudah bergabung. Oke, alhamdulillah akhirnya sesi talk show seputar